Jadi ini handphone posisi mati total, kemudian fresh ya dari konsumen, kita cabut pula, kita bongkar, kemudian kita colok cas. Kemudian kita ukur di VBAT-nya itu ada tegangan atau tidak. Ternyata ada ya, 3,5. 3,5 ini cukup nggak nih? Nggak cukup sebenarnya. Jadi saya curigai nih, ya, kita curigai tegangan 3,5 ini tidak cukup untuk mengisi baterai. Ya. Jadi mungkin ada sesuatu atau ada masalah di IC cas-nya. Ingat, IC cas bisa hidup dengan dua cara. Satu, tegangan dari baterai diberikan kepada IC cas tersebut. Kemudian IC cas bekerja lalu mengeluarkan VPH PWR atau phasis. Atau kita colok cas, IC cas juga nyala, dia mengeluarkan VBAT sama phasis. Nah sekarang kita lanjut saja, kita bongkar. Wah, masih di benteng semua ya, masih di kaleng semua ya. Ini kita paling tidak kita buka dulu jalur cas yang ada di Borneo skematik Y81. Nah, ternyata ini Y81, sedangkan mesinnya coba kita lihat, yuk. Ya, benar nih Y81, tapi jalur cas IC cas masih ketutup kaleng. Jadi tantangan berat juga ini ya. Berat-berat gampang lah nih. Harus kita bongkar. Nah, tetap kita punya tantangan melepas kalengnya. Nah, sebelum kita lepas kaleng, gini aja. Ya, kita cek arusnya. Jadi sebelum dibongkar total, daripada kita mensinyalir, oh ini IC power, IC charge dan sebagainya gitu ya. Lebih baik kita tes dulu menggunakan power supply. Intinya kita cari test point baterai dulu. Test point baterai, jadi biar enak gitu loh. Jadi tidak kelamaan ya. Test point baterai di mana? Kasih timah aja deh. Pakai timah. Kalau susah pakai nih. Nih, kita lihat test point baterainya. Di bawah ada. Di mana? Nih. Mesinmu ku tampilkan. Mana? Test point baterai. Diukur biar kawan-kawan lihat cara cari test point baterai. Ya. Yang mana? Yang kecil apa yang besar nih? Yang kecil. Kecil sekali. Oh. Ya sudah, kasih di situ kaki biar kita mudah. Kepala. Jangan panjang-panjang. Nah, waktu kita kasih tegangan masih 0 arusnya. Kemudian kita switchkan. Kita konsletkan jalur on off. Mana jalur on off-nya? Kalau terkendala dalam mencari jalurnya di sini, ya, kawan-kawan bisa buka Borneo skematik, buka jalur on off. Di atas juga nggak ada. Coba diukur secara pasif. Kira-kira jalur on off-nya ada nilai atau tidak. Nah, jadi berbagai macam cara kita untuk mencari tahu barang ini kondisi normal atau
Tidak. Jatuh cinta padamu. Ada nilai apa tidak? Ada. On off-nya ada ya. On off-nya ada nilai. Ya seharusnya begitu kita konsletkan, kalau memang syarat dari IC power yaitu on off, kemudian VPH PWR itu komplit, maka ya harusnya ada arus. Tapi di sini tidak ada arus sama sekali. Wah, tantangan ini ya. Tantangan. 4 voltnya ada. Ya. 4 voltnya ada. Terus tidak ada arus sama sekali. Oke. Jadi, kita harus cek sebenarnya syarat kerja IC power ada apa tidak. Ya. Dengan cara bongkar kalengnya. Mau tidak mau ini. Ya, kita harus bongkar kaleng. Panjang nih, lembur kita malam ini. Pakai tang potong aja. Di bawahnya CPU. Ya. Tepat di bawahnya CPU MMC. Jadi kita harus pakai tang potong, wajib. Yuk, coba langsung gas. Sudah selesai. Ayo, lakukan. Kita kasih VBAT, kemudian kita ukur VPH PWR-nya. Ini tadi jalurnya. Ya, kita akan cek sesuai Borneo skematik. Kamu lihat dari sebelah kiri ya. Kita kalibrasi dulu. Nih, biar sekaligus 3. Mana VBAT-nya? Ya. Ada tegangan VBAT-nya di atas. Di situ ada ya. Di bawahnya ada. Kalau VBAT sih saya yakin ada. VBAT pasti yakin rasanya ada. Oke, stabil sudah. Nah, yang perlu kita cek apa? VPH PWR. Yang perlu kita cek. Nih. Kenapa? Karena VBAT ini akan tadi menyalakan IC cas supaya IC cas mengeluarkan VPH PWR. Oh, VPH PWR-nya ada ya? VPH PWR ada. Oke. Kalau VPH PWR ada, VBAT ada, artinya kan IC cas kerja ya. Tetapi tidak ada arus sama
sekali. Maka yang bermasalah adalah IC power. Untuk memastikannya, tadi switch on off kan juga ada. Ingat, syarat kerja IC power ada switch on off. Ya, ada perintah. Kemudian ada tegangan VPH PWR. Ya. Di sini kalau pengen lengkap, kita sebenarnya harus ngecek apakah VPH PWR di semua ada atau tidak. Kita buka apa? Bitmap. Mana? Ini IC charge-nya tadi nih. Ini IC charge. Berarti VPH PWR-nya ini. Benar? Ya. Benar ya? VPH PWR-nya ya. Oke, sekarang kita cek VPH PWR ini masuk kemana saja dia. Tuh. Ya, inilah jalur VPH PWR yang masuk ke IC power. Saya zoom. Untuk memastikan bahwa IC power mendapatkan tegangan VPH PWR secara maksimal. Mana aja nih yang perlu kita cek. Ya, saya cek lagi, pastikan ini mana tadi dia. Ya, ini ya. VPH PWR-nya dari atas sini ke bawah juga. Oke. Cek sekarang lilitan yang ini. Ya. Lilitan yang bagian bawah ini kita cek. Berubah nih. Ini tadi ya. Nah, ini. Coba. Ada 4 volt? Ada. Kemana lagi? Nah, satu tantangan bagi kita, ya, satu tantangan, karena di bawah IC power ini ada IC CPU. Jadi kalau kita panasin, ya, saya khawatir CPU kepanasan. Ya, dilem. IC powernya enggak dilem. Nah, ya bolong ini. Kalau bolong begini, ya udah deh, kita alas langsung tisu basah, kemudian IC power kita panasin. Karena tadi VPH PWR bisa dipastikan sudah masuk semua. Ya. Oke. Pakai panas berapa? 350, angin 1. Blower quick 706W. Yang anginnya dari box.
Kita cek kembali ya. Coba dipersiapkan. Ditengahkan dulu. Ya. Jadi kita lihat arusnya, apakah ada efek atau tidak setelah kita panasin ya. Semoga aja ada efek. Nah, ini sudah 2 kasus saya alami seperti ini, tidak ada arus sama sekali. Saya masih sedikit khawatir dengan power supply yang saya gunakan. Seharusnya kita menggunakan power supply yang 3 digit sehingga kita bisa tahu nanti arus yang di bawah 2 digit itu. Tidak ada ya, masih ya. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada perkembangan. Padahal VBAT ada, VPWH PWR ada. Nah, untuk kasus seperti ini, mau tidak mau harus kita angkat IC powernya. Ya. Coba deh cek sekali lagi, colok cas ya. Colok cas, ukur. Ulangi ya. Kita memastikan. Untuk memastikan saja. Tidak selesai malam ini, ya kita sambung besok. Tentu kasus-kasus seperti ini banyak dihadapi oleh para teknisi ya, kawan-kawan sekalian. Udah colok cas ya. Colok cas, kita cek VBAT-nya. Bot bawah sudah dipasang semuanya? Perlu dipasang ya. Bot bawahnya ya. Colok cas dulu, kita lihat masih sama atau tidak. Nih, kita lihat ampernya naik di 0,2. Nah, di sini yang saya khawatirkan ini ya. Ini cuma 3,5. Seharusnya dia paling tidak di atas itu. Nah, kemudian di sini VPH PWR juga 3,5. Nah, kita ganti deh VPH charger itu dengan, atau dua-duanya deh kita colok. VBAT kasih tuh dari power supply. Jepit, kasih ground. Kita cek VPH PWR-nya apakah tetap segitu. Tadi waktu pakai VBAT berapa VPH PWR-nya? 4 volt. Apa 3,5? 4 volt ya. Groundnya sebarang tempat ya, di situ biasanya bisa. Coba ada 4 volt. Terus VPH PWR-nya harusnya bisa ya, harusnya ada. Harusnya dengan kondisi seperti ini ya, IC power bekerja, maka ini bisa saya pastikan 0,2 ampere tuh. 0,2 ya. Kecil sekali ya. Kecil sekali. Jadi yang bermasalah adalah IC power. Yuk, coba di rebel dulu yuk. Ya. Tanpa mikroskop ya. Rebel tanpa mikroskop bisa dong.